Halo Bung, selamat datang di Aneka Ulasan dan ini adalah Redmi Watch 5 Active. Smartwatch 400 ribuan favorit banyak orang dan mungkin Anda juga Bung. Smartwatch ini membawa beberapa upgrade yang menarik kalau dibandingin sama generasi sebelumnya. Yaitu layarnya yang gede, sistem operasi yang lebih advance, dan baterainya jadi jauh lebih gede dari generasi sebelumnya. Tapi kalau melihat persaingan smartwatch di harga segini, apakah smartwatch ini tetap menarik? Bersama saya teman ya Bung Firman. Dan ini adalah review Redmi Watch 5 Active. Upgrade yang pertama yang akan langsung kelihatan adalah layarnya Bung. Sekarang layarnya jadi lebih besar, yaitu jadi 2 inci. Resolusinya juga naik, namun panelnya masih sama dengan generasi sebelumnya, yaitu pakai LCD. Tingkat kecerahannya juga naik dari 450 nits jadi 500 nits. Layarnya udah cukup tajam dan dipakai di luar ruangan masih nyaman banget di brightness 70%. Fitur auto brightness juga sayangnya masih absen nih di jam ini. Yang mana itu masih sangat wajar untuk smartwatch di kelasnya. Sekarang layar smartwatch ini juga jadi flat, di mana ini berbeda di generasi sebelumnya yang pakai 2.5D curved glass. Kira-kira Anda lebih suka yang mana Bung? Kalau saya sih prefer yang 2.5D ya, yang melengkung gitu. Karena lebih terlihat menyatu aja sama desainnya. Bezel di layar jam ini juga masih terlihat tebal, apalagi bezel di sisi bawahnya Bung. Tapi ini masih bisa disembunyikan dengan watch face berlatar gelap kayak watch face bawaannya ini nih. Ada 3 watch face bawaan yang tersimpan di dalam jamnya yang tidak bisa dihapus dan Anda bisa nambahin lagi 3 watch face lagi dari aplikasinya. Total ada 200 lebih watch face yang bisa Anda pilih sesuai selera Anda Bung. Opsi custom watch face pakai foto juga udah ada dan punya beberapa template nih. Di harga segini memang udah banyak ya yang ngasih layar AMOLED. Tapi menurut saya Redmi Watch 5 Active ini juga masih punya layar yang kualitasnya nggak kalah bagus. Selain itu, ada juga beberapa perubahan dari desain Redmi Watch 5 Active ini. Yang pertama jelas dari dimensinya ya, yang jadi lebih besar untuk mengimbangi ukuran layarnya Bung. Smartwatch ini jadi lebih panjang sekitar 3 mm dibanding generasi sebelumnya. Dipakai di pergelangan tangan ukuran 17-18 mm. 18 mm, kecil banget. Segini. Dipakai di pergelangan ukuran 17-18 cm masih terlihat proporsional dan nggak terkesan kegedean nih ternyata. Bobotnya yang 40 graman juga masih terasa enteng dan nggak mengganggu Bung. Mungkin untuk Anda yang punya pergelangan tangan yang lebih kecil dari saya, jam ini akan terasa kegedean di tangan Anda Bung. Jadi mungkin Anda bisa cari yang generasi sebelumnya karena itu dimensinya lebih kecil dari jam ini. Unit yang kita review ini warnanya hitam dan masih ada opsi warna silver dengan finishing matte. Case-nya juga masih pakai material polikarbonat atau plastik. Built-in mic dan speaker juga masih ada. Bahkan di seri ini diklaim punya dual mikrofon untuk noise cancelling yang lebih baik. Di strapnya juga ada perubahan nih. Sekarang strapnya pakai mekanisme quick release yang universal Bung. Ini bikin Anda jadi punya lebih banyak opsi buat gonta-ganti strapnya. Untuk materialnya sih masih sama ya. Pakai TPU yang ukurannya juga masih sama di 20 mm. Kan pakai pendel Mio? Enggak bisa dong. Jangan dong, ngapain? Smartwatch ini juga sudah punya sertifikasi 5 ATM water resist, jadi aman kalau Anda pakai basah-basahan. Upgrade selanjutnya ada di sistem operasinya Bung. Redmi Watch 5 Active ini akhirnya pakai HyperOS juga nih Bung. Walaupun secara keseluruhan tampilannya menurut saya sih masih mirip-mirip aja sama generasi sebelumnya. Salah satu kelebihan yang saya notice adalah kini watch face-nya ini bisa di custom lagi. Ada beberapa watch face yang punya beberapa opsi skema warna yang bisa Anda pilih langsung dari smartwatch ini Bung. Dan untuk watch face bawaannya, sekarang watch face-nya ini dilengkapi dengan shortcut ke beberapa fitur tertentu yang bisa langsung Anda pilih dari smartwatch-nya juga. Pengalaman surfing UI-nya juga masih lancar banget dan responsif, walaupun refresh rate-nya belum 60Hz, tapi ini nggak masalah sih buat saya. Yang penting scrollingnya lancar. Scroll ke bawah untuk lihat notifikasi, swipe ke atas untuk akses quick setting, swipe kanan kiri untuk mengakses widget-widgetnya. Widgetnya ini bisa Anda edit isinya mau apa aja langsung dari jamnya juga Bung. Sedangkan untuk akses menu hanya bisa lewat tombol power yang ada di sisi kanan smartwatch ini. Di sektor baterai, smartwatch ini punya upgrade yang cukup signifikan nih Bung. Redmi Watch 5 Active ini sekarang punya baterai yang lebih tinggi dari pendahulunya, yaitu di 470 mAh.
Smartwatch ini diklaim bisa bertahan sampai 18 hari untuk typical usage-nya dan 12 hari untuk heavy usage-nya. Smartwatch ini juga jadi lebih awet ya daripada generasi sebelumnya yang bisa tahan sampai maksimal 12 hari. Sedangkan untuk ngecas dari 20% sampai penuh hanya perlu waktu sekitar 1 jam aja. Ntar Pak, minum dulu Pak. Oh, kalian iklan belakang. Sekarang suara Bapak kedengeran ya? Iya. Anjay, pakai apa? Pakai Maono. Reviewnya udah ada Bung di sini nih, nanti dimasukin. Lanjut kita bahas fitur-fiturnya yang dapat beberapa upgrade juga Bung. Yang pertama nih adalah health monitornya. Dibandingkan generasi sebelumnya, ada tambahan health monitor baru di Redmi Watch 5 Active ini Bung, yaitu Vitality Score yang menilai seberapa bagus skor fisik Anda yang diraih setelah Anda beraktivitas dan berolahraga. Sedangkan untuk health monitor lainnya nih masih sama, ada heart rate monitor, SpO2, sleep, dan stress level monitoring, dan juga ada menstrual cycle. Peningkatan lainnya di health monitor smartwatch ini adalah sekarang heart rate, SpO2, dan stress monitoringnya bisa Anda nyalain sepanjang hari dan grafiknya bisa Anda lihat di smartwatch ini. Karena kalau di generasi sebelumnya yang bisa aktif seharian itu hanya heart rate monitor dan SpO2 aja Bu. Ada juga activity record untuk melihat data kalori yang terbakar sehari-harinya. Sedangkan untuk sport tracking di smartwatch ini juga dapat upgrade nih. Sekarang sport trackingnya sudah bertambah jadi 140 jenis olahraga. Dan Redmi Watch 5 ini juga sekarang udah punya fitur auto detect workout untuk beberapa mode olahraga Bu. Kayak lari, jalan, bersepeda, dan lompat tali. Fitur ini bisa Anda aktifkan langsung dari smartwatch-nya. Sedangkan untuk tracking rutenya, smartwatch ini masih mengandalkan GPS dari HP. Karena jam ini belum built-in GPS ya. Dan kalau Anda start lari, smartwatch ini akan meminta sinkronisasi ke HP saya Bung. Jadi Anda nggak perlu ribet mulai sport trackingnya dari HP nih. Di olahraga ini, data yang bisa di-track sudah cukup banyak. Ada durasi, jarak, pace, heart rate, dan zona heart rate-nya, kalori, step per menit, step counter, dan average pace-nya. Anda juga bisa gonta-ganti lagu saat berada di mode ini Bung. Jadi Anda nggak perlu buka HP lagi untuk gonta-ganti lagu di playlist favorit Anda. Setelah selesai olahraga, Anda bisa langsung ngecek datanya dari smartwatch-nya juga. Data yang ditampilkan juga sudah cukup banyak, ada zona heart rate dan grafiknya juga ada Bung. Sedangkan untuk data di aplikasinya, isinya juga masih mirip-mirip dengan data yang ada di smartwatch-nya dengan tambahan tracking rutenya. Anda juga bisa menyingkronkan data ini ke aplikasi pihak ketiga seperti Strava, Suunto, dan Google Fit. Kalau ke Sunto jadi equalizer 3. Iya benar. Ya setidaknya kalau Anda belum punya jamnya bisa sinkronin ke aplikasinya ya. Betul. Selain itu, Redmi Watch 5 Active ini juga membawa beberapa fitur yang absen nih di generasi sebelumnya Bung. Smartwatch ini sekarang udah punya kalender. Fitur ini sebelumnya nggak ada kan nih di generasi sebelumnya. Sayangnya untuk fitur kalkulator masih absen di seri ini. Selain itu ada juga task dan event reminder untuk ngingetin apa yang harus Anda lakukan hari ini. Yang menarik, smartwatch ini juga udah punya focus mode yang akan membatasi penggunaan smartwatch-nya selama Anda bekerja. Mode ini juga mirip sama focus mode yang ada di HP Bung. Ada juga jam dunia, timer, dan stopwatch dan alarm yang bisa Anda setting langsung dari smartwatch-nya. Ada Amazon Alexa Assistant juga nih sebenarnya di jam ini, tapi fitur ini tidak bisa digunakan di Indonesia sampai saat ini. Remote kamera juga masih ada dan Kalau santai. Dan fitur ini bisa dipakai di aplikasi kamera bawaan HP-nya Bung. Lanjut kita ke notifikasinya nih. Untuk notifikasi chat, sudah cukup banyak karakter yang bisa ditampilkan dan Anda juga masih bisa scroll lagi isi chatnya. Saat ada yang spam chat, previewnya akan muncul satu-satu Bung. Sayangnya, fitur quick reply masih belum ada nih di smartwatch ini. Yang mana itu juga masih wajar banget ya untuk smartwatch di kelas harga ini Bung. Sedangkan untuk notifikasi telepon, nama dan kontak akan tampil di layar saat ada telepon yang masuk. Dan Anda bisa langsung mengangkat teleponnya. Sedangkan untuk telepon WhatsApp, notif yang muncul akan sama seperti notif chat Bung. Dan sayangnya Anda nggak bisa mengangkat telepon WhatsApp ini. Yang artinya smartwatch ini tidak di pairing dengan Samsung ataupun iPhone. Karena jam ini di pairing ke HP Oppo.
Silakan juga Anda dengarkan hasil tes mikrofonnya. Halo Bung, ini adalah hasil perekaman suara menggunakan mikrofon Redmi Watch 5 Active. Kira-kira kayak gini nih kualitasnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terakhir, smartwatch ini dipairing menggunakan aplikasi Mi Fitness yang sudah kompatibel dengan Android dan iOS. Kesimpulannya, Redmi Watch 5 Active ini sekarang harganya ada di 450 ribuan Bung. Bahkan ada beberapa toko yang jual di harga 390 ribuan. Nanti kita taruh linknya di deskripsi ya. Siapa tahu ada diskon lagi. Di kelas harga segini menurut saya semua kriteria smartwatch bagus udah ada di Redmi Watch 5 Active ini Bung. Layar yang gede dan bagus kualitasnya, health monitor yang lengkap dan bisa nyala seharian, dan juga baterainya yang tahan lama. Hal yang menurut saya harusnya jadi menarik adalah sistem operasinya yang udah pakai HyperOS ini nih. Tapi ternyata impresinya masih mirip-mirip aja sama Redmi Watch 3 Active yang masih pakai proprietary OS. Tapi overall UI di smartwatch ini udah cukup smooth tanpa adanya masalah. Walaupun di kelas harga segini juga udah ada yang menawarkan layar AMOLED, tapi menurut saya smartwatch ini masih sangat worth it untuk Anda beli Bung. Karena sistemnya yang menurut saya udah cukup mateng. Yang mungkin akan jadi pertimbangan adalah kalau Anda bisa nabung dikit lagi, Anda bisa dapat smartwatch yang udah punya GPS di harga 600 sampai 700 ribuan. Gimana menurut Anda? Apakah Anda masih bisa nabung lagi? Atau cukup dengan smartwatch ini? Silakan share pendapat Anda di kolom komentar ya Bung. Share juga pengalaman Anda yang pernah pakai smartwatch ini di komen. Jangan lupa untuk subscribe dan like videonya kalau video ini bermanfaat Bung. Follow juga sosial media kita di @anekaulasan. Dan saya temannya Bung Firman dari studio Hasselblad Media Group pamit. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Hujan. Pas banget nih, pas hujan.